orang yang tough tidak dibentuk di masa happy-happy. Tough itu dibentuk melalui kesukaran. Gitu. Doa saya hari ini saudaraku, firman ini mengingatkan kepada kita kembali ketika ada tantangan, ketika ada perjuangan, itu tangga yang harus engkau lalui untuk naik level. Jadi next time ngadepin itu, ya saya tahu sih, saya juga gak bisa nyuruh saudara yes gitu, gak bisa saudara. Pastor ini aneh ya, kok disuruh yes gitu. Mana bisa yes. Tapi at least kabar baiknya, whenever you see that happen, saudara langsung tuh tahu, oh aku naik level nih. Oke ya, aku naik level nih. Jangan nyerah gitu. Perbaiki apa yang salah, cari cara lagi, maju. Itu adalah tangga supaya saudara dibawa naik. Pastor kalau sudah seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Seperti Nehemia saudara, kita belajar dari kisah Nehemia kemarin. Yuk kita buka ya. Nehemia pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-16, pasal 4 Ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17. Sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan yang sebagian lain memegang tombak, perisai, panah, mengenakan baju sirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Ini strategi loh Bapak Ibu. Saya lupa ya firman Tuhan berapa minggu yang lalu ya. 2 minggu lalu atau bahkan minggu lalu ya. Kayaknya minggu lalu ya. Perisai, tembok. Minggu lalu ya. Itu harus terus dipastikan saudara. Itu sebabnya firman Tuhan ngomong gini, kenakan perisai iman dalam segala keadaan. Mau sedih, mau susah, lagi seneng, lagi sukses, lagi fighting, lagi berjuang, kenakan perisai iman. Karena saudara itu gak pernah tahu kapan musuh menyerang. Pas musuh menyerang, kalau saudara baru puasa, baru doa, baru berseru sama Tuhan, ya mau dibilang terlambat sih bukan terlambat juga ya. Puji Tuhan lah saudara sedang ada di dalam keadaan seperti itu, ingat Tuhan. Tapi itulah tujuannya sebenarnya kenapa saudara baca firman tiap hari gitu. Itulah tujuannya kenapa saudara puasa. Kenapa saat teduh tiap hari? Pada saat masalah itu datang, perisai imannya itu kuat. Karena yang memerangi itu yang jadi perisai tameng itu iman saudara. Kalau enggak saudara isi dengan firman, enggak saudara isi dengan saat teduh, enggak saudara isi dengan puasa, itu tamengnya lemah loh, imannya tuh lemah, drop. Pada saat di strike, habis tuh saudara, pengennya nyerah, rasanya udah enggak kuat. Kenapa rasanya udah enggak kuat? Sebelum-sebelumnya enggak bersiap-siap. Makanya jangan jadi orang Kristen, jangan pernah remehkan firman. Jangan pernah remehkan doa. Jangan pernah remehkan puasa. Itu bukan hanya dibutuhkan pada saat hari peperangan. Itu ketahanan itu loh saudara. Sama halnya kita olahraga. Kenapa olahraga? Kenapa enggak usah, ya nanti-nanti aja lah olahraga. Ketika kita olahraga saudara, otot kita nih jadi kuat tuh. Waktu bertambahnya umur, nah ini saudara, seringkali yang jadi masalah adalah jatuh kan. Ketika saudara olahraga, otot ini dibangun, waktu jatuh, kekuatannya masih ada tuh. Itu enggak bisa dibangun kayak dadaan saudara. Itu dibangun over the time. Senggol kiri kanan. Saya juga bertobat kok saudaraku. Saya juga belajar nih. Kadang kita gak gampang kan sehat tubuh, jiwa, dan roh gitu. Tubuh juga memang harus dilatih saudara. Jadi ini sama. Jadi kalau saudara memang di dalam momen perlawanan, pesannya Nehemia itu 2. Satu tangan kerja, satu tangan pegang senjata. Kerjanya jalan terus.
Pegang senjata itu artinya apa Bapak Ibu? Perang. Pegang senjata artinya apa? Berjaga-jaga. Jangan kewaspadaanmu hilang. Doa saya boleh Bapak Ibu melalui tantangan, melalui tekanan, melalui masalah. Engkau bukan berhenti membangun. Tapi membangunnya semakin naik, semakin naik, semakin naik terus. Sampai apa? Sampai menang, sampai breakthrough, sampai berhasil. Yang terakhir yuk, yang keempat. Yang terakhir, yang keempat. Apa sih yang menyebabkan orang itu berhenti di tengah jalan? Kehabisan kekuatan, saudara. Kehabisan di kekuatan. Sebenarnya bukannya enggak berjuang, sudah berjuang. Bukannya enggak mencoba, sudah mencoba mengalahkan trauma, mengalahkan ini itu dan lain sebagainya. Tapi banyak orang tuh akhirnya kalah di tenaga tuh. Kehabisan kekuatan gitu, kalah di kekuatannya, energinya udah habis nih. Ding 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 ding, alarmnya udah bunyi gitu. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk melihat di dalam dunia maraton, saudara. Karena sebenarnya hidup kita itu seperti maraton, kita itu enggak sprinter, kita enggak lari jarak pendek gitu. Saudara sudah harus mengerti dulu, kekristenan itu enggak lari jarak pendek. In case buat saudara yang berpikir udahlah kekristenan itu cuma lari jarak pendek, salah saudara. Kekristenan itu maraton. Di dalam maraton saudara, orang pelari maraton yang masih amatir biasanya itu startnya tuh cepet-cepet. Bye-bye, dia bangga. Kalau ngalahin yang lain-lain gitu. Wah, dia push, dia forsir habis-habisan tenaganya. Nah, tapi saudara, masalahnya di dunia maraton itu terkenal kilometer ke-30. Saya nggak tahu di sini ada yang suka lari maraton nggak? Saya belum pernah sih sejujurnya saudaraku. Tapi saya mempelajari ini, saya belajar dan saya melihat ada satu fenomena yang menarik sekali di dunia maraton yang namanya kilometer 30. Di kilometer ke-30 tubuh itu kehabisan yang namanya glikogen. Nah itu menyebabkan kelelahan yang sampai udah pengen nyerah. Pernah nggak ngalami itu sudah? Nah, dalam hidup itu kadang kita tuh ngalami kilometer ke-30. Disebut sebagai hitting the wall. Di titik itu banyak pelari maraton berhenti itu. Kelelahan yang sangat sampai akhirnya udah kayak otak ini memerintahkan berhenti gitu. Banyak pelari maraton stop di kilometer 30 ini. Itu namanya hitting the wall. In case ada di antara saudara yang saat ini hitting the wall. Saudara itu udah ngerasa kayak pastor, I'm very tired. I'm super tired, pastor. Terserahlah gereja mau bilang apapun, terserahlah orang di sekelilingku mau bilang apapun, aku pengecut kayak aku apa kayak aku ini kayak, udahlah saya udah gak peduli pastor, saya mau berhenti aja, saya mau lari aja. Pernah ngalami kayak gitu gak? Ada orang-orang saya ketemu ya, sampai di titik tertentu dia ngomongnya seperti itu. Saya tahu, saya udah dengar firman. Tapi terserah lah, whatever people wanna say gitu. Saya pokoknya mau lari aja, saya mau quit aja, saya mau berhenti aja. Orang gak tahu yang saya alami. Itu hitting the wall, saudara. Nah, solusinya apa nih, pastor? Kalau saya ngalami kilometer ke-30 ini. Bersyukur, saudaraku. Bukan kuat, bukan gagah. Tapi oleh rohku, firman Tuhan semesta alam. Sebagai anak Tuhan, jangan hanya pakai kekuatanmu sendiri. Saya tutup dengan ayat ini. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ia seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka lari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Pinjam kekuatannya Tuhan boleh Bapak Ibu. Jangan pakai kekuatanmu sendiri ya. Kalau memang sudah enggak kuat saudara. Nah yang masalah dari banyak orang. Enggak banyak orang Kristen tuh bisa menanti-nantikan Tuhan setiap hari. Apalagi zaman sekarang tuh kita hidup di zaman yang orang tuh serba gak sabaran aja gitu. Disuruh duduk diam doa cuman sejam loh saudara.
Ya itu sama perkataan Yesus, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga barang 1 jam saja? Sama sebenarnya. Tapi pada saat engkau berjaga-jaga 1 jam itu, tanpa kau sadari, engkau tuh growing itu strength, saudara. Engkau growing strength. Pada saat engkau bosan baca firman, apalagi kalau udah nyampe yang angka, numbers tuh saudara, bilangan, terus kayak baca kayak imamat gitu tuh kan isinya tuh, gitu kayak saudara nggak bisa dapetin apa-apa dari situ gitu rasanya gitu. Nah di titik itulah you grow strength. Terus aja baca, even though you don't understand gitu. Yang namanya firman itu hidup, ada rohnya. Nggak ngerti pun dia ngasih makan tuh rohnya. Tetap nguatin gitu. Kalau saudara teruskan itu, ketahananmu, nanti saudara akan kaget dengan bagaimana tiba-tiba ya dalam kehidupan saudara itu ngerasa kayak ada kekuatan tambahan. Itu yang saya sebut sekian waktu yang lalu, engine ketiga, mesin ketiga. Jangan cuman pakai mesin tubuh, jangan pakai mesin jiwa, tapi pakai engine rohmu. Engine rohmu mau dipakai harus dihidupin toh Bapak Ibu, harus dihidupin. Harus dikasih makan, makanannya cuman firman. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi antara firman dengan iman itu satu paket. Omong kosong orang bisa bilang imannya tumbuh tanpa baca firman. Nonsen itu, omong kosong, gak bisa. Gak ada caranya. Iman tidak tumbuh dari capcay. Iman tidak tumbuh dengan makan pizza. Iman timbul dari pendengaran. Makanannya firman. Karena firman itu hidup, saudara baca tanpa saudara mengerti pun awalnya ya. Dia tuh tetap ngasih kekuatan. Sampai satu titik tertentu, logos jadi rema. Nah itu bukan hanya memberi kekuatan, itu memberi terobosan. Saya berdoa firman hari ini boleh jadi berkat Bapak Ibu. Dibangun ya, imannya terus ya, push again ya. Terus dorong ya, sampai breakthrough terjadi.